Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Nomor induk mahasiswa 243174917232. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Bed 1 Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 9 di lembaga MTS Nurut Taqwa, rujukan Cerme Bondowoso, dengan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG Darjat 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu agar supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Monggo dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Selanjutnya saya absen dulu, mungkin ada yang nggak masuk. Saya ratu sifat. Jadi semua ya? Ada berapa siswa yang nggak masuk tadi ya? Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita buka dengan SDG dulu. Ya? Ya. Semangat. Perhatikan dulu. Yang udah santai aja. Ya, perhatikan apa kata-kata saya. Ya, perhatikan apa yang saya ucapkan. Ya, perhatikan apa yang saya ucapkan. Bata dan batu. Yang terpenting kalian harus konsentrasi. Fokus. Ingat, perhatikan kata-kata saya. Ya, perhatikan kata-kata saya. Clue-nya adalah bata dan batu. Satu lagi. Batu, bata. 3. Ada berapa jumlah batu? 3. Ada berapa jumlah batu? 2. Ada berapa jumlah batu? 6. Ayo. Ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah batu? Apa kata saya? Ya, yang dinilai bukan jumlahnya, tapi apa kata saya? Ya, paham? Sekali lagi. Clue-nya adalah siswa dan siswi. Siswi. Ya. Berapa jumlah siswa? Siap, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, selanjutnya adalah sebelum kita mulai pembelajaran perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang pertama yang saya tanyakan adalah materi sebelumnya. Mungkin masih ingat tentang materi sebelum perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelumnya pelajaran kemarin, Aisyah tanya? Ya. Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya.
Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kira-kira di dalam interaksi antar Asia dan negara lainnya, Ica coba, Ica. Apa yang dibahas di dalamnya kemarin? Ada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Letak Asia apa? Letak luas benua Luas benua dan Asia. Letak benua Asia dan ya, benua lainnya. benua lainnya. Paling tidak yang kemarin kita bahas adalah tentang bermacam-macam benua. Itu pelajaran yang kemarin. Baik, alhamdulillah masih ingat tentang pelajaran kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perhatikan. Perhatikan, jelas ya? Ya. Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Ini adalah pengertian daripada perubahan sosial budaya. Ya, paham? Bisa dilihat? Ya. Di dalam perubahan sosial budaya ada beberapa proses ya terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah akulturasi. Yang kedua asimilasi. Yang ketiga adalah difusi. Apa itu akulturasi? Yaitu proses di mana suatu kebudayaan menyerap dan mengolah unsur-unsur kebudayaan asing tanpa kehilangan ciri khas kebudayaan aslinya. Paham kira-kira? Paham dari sini? Paham. Akulturasi adalah proses di mana suatu kebudayaan menyerap dan mengolah unsur-unsur dari kebudayaan asing tanpa kehilangan ciri khas kebudayaan asli. Artinya adalah di dalam proses akulturasi ini ada dua budaya. Ya, ada dua budaya, yaitu budaya lokal dan budaya asing. Salah satu contoh, ya, di dalam akulturasi berkenaan dengan perubahan proses bahasa misalnya, bahasa. Di mana dalam proses bahasa di dalam akulturasi kita nyata bahwa pada saat sekarang di dalam misalnya dalam pesantren di sini. Ini sudah ada yang namanya akulturasi. Contohnya apa, Pak? Contoh, yaitu berkenaan dengan bahasa. Di dalam pesantren di sini bukan cuma bahasa Madura, bukan cuma bahasa Indonesia, tapi ada bahasa asing. Apa itu? Satu, ada bahasa Inggris. Yang kedua juga ada yang namanya bahasa Arab. Ini juga bermakna dengan adanya akulturasi, ya. Yaitu proses di mana suatu kebudayaan menyerap ya dan mengolah unsur-unsur dari kebudayaan asing tanpa kehilangan ciri khas kebudayaan aslinya. Meskipun kita dalam hal seperti itu bahasa Indonesia ada, Madura ada, ya kan? Ya. Tidak menghilangkan sesuatu budaya yang lain ya atau yang lain. Nah, ini adalah akulturasi. Nah, yang kedua yaitu berkenaan dengan asimilasi. Sebenarnya hampir sama dengan akulturasi, cuma beda. Bedanya di mana? Kalau akulturasi tadi perpaduan antar budaya satu dengan budaya yang lain, ini tidak menghilangkan budaya yang lama. Kalau akulturasi ini menambah, yaitu menambah budaya baru. Contohnya di sini apa? Artinya di sini? Proses sosial di mana dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menyatu sehingga ciri khas kebudayaan asli memudar atau hilang dan membentuk kebudayaan baru. Bisa-bisa budaya yang lama ini hilang. Adanya apa? Dengan budaya baru. Contoh kecil. Sini ada. Nih, perhatikan ya. Ini semuanya merupakan salah satu perubahan. Ya.
Yang pertama, adanya modernisasi. Paham apa itu? Apa itu modernisasi? Apa itu modernisasi? Ada yang paham? Modernisasi ya, ini sama dengan apa namanya berdampak kepada globalisasi. Artinya apa namanya, sesuatu yang di dalamnya itu bermakna apa, dari hal yang tradisional ini menjadi hal yang modern. Salah satu contoh itu bisa dilihat di sana. Ya, dulu anak-anak kita bisa main dengan permainan-permainan tradisional. Dengan adanya globalisasi, modernisasi, sehingga pada saat sekarang semua hal-hal yang berkenaan dengan permainan itu berubah. Ya, ini adalah berkenaan dengan modernisasi. Anak-anak sekarang jarang yang pakai permainan kelereng, apa namanya itu? Apaan itu? Banyak ya. Kalau perempuan itu apa? Loncat apa itu namanya? Tali ya. Ya. Sekarang berubah, beda. Semuanya sudah pakai handphone. Kita duduk bersama nafsi-nafsi, sudah. Itu sudah. Ini dampak dari adanya modernisasi. Semua itu berawal dari adanya apa tadi? Proses perubahan sosial. Di mana ada beberapa hal. Yang pertama akulturasi, asimilasi, dan yang ketiga adalah difusi. Difusi sosial budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya seperti ide, nilai, kepercayaan, teknologi, dan praktek dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Jadi difusi ini apa namanya, merupakan sebuah proses penyebaran unsur-unsur budaya. Yang pertama ada nilai, ada nilai apa tadi? Ada ide, ada kepercayaan. Di mana kita tidak lepas dari adanya apa namanya, budaya bangsa kita. Di mana budaya bangsa kita, apa namanya, sesuatu itu pasti masuk ya. Salah satunya adalah bermacam-macam budaya. Bahasa misalnya, nilai atau kepercayaan. Kepercayaan kita yang dilihat adalah banyak. Apa sih kepercayaan? Sistem kepercayaan? Ada yang tahu? Misalnya tentang agama, menganut agama banyak ya. Itu juga salah satunya adanya akulturasi ya. Bermakna kepada difusi sini. Dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Jadi dari masyarakat sana kepada masyarakat sini disebut dengan adanya difusi. Difusi sosial budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti ide, ya, nilai, kepercayaan, teknologi, dan praktek dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Selanjutnya berkenaan dengan bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya. Bisa dilihat yang tadi situ ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perhatikan gambar nah ini, perhatikan. Ayo perhatikan ini. Ini salah satunya adanya apa tadi itu? Perubahan. Ada perubahan evolusi dan revolusi. Ada perubahan lambat, ada perubahan cepat. Nah, sekarang kita bisa lihat. Ya, bisa lihat ini. Ini masuk perubahan apa kira-kira? Perubahan apa kira-kira? Perubahan revolusi. Evolusi apa revolusi? Revolusi. Apa revolusi? Perubahan cepat. Cepat. Apa dengan gaya-gaya? Seakan-akan kan seperti itu orang-orang dia. Ya, seakan-akan sekarang orang-orang sudah modernisasi, modern semua. Meskipun anak sekarang, ya Allah luar biasa kan, ya. Kalau sampai tahu, kalau lihat tidak apa di luar sana, ya Allah luar biasa. Ini tadi, ya, di garis, ya. Kadang anak sekolah pun juga seperti itu.
Ada sekolah yang dikasih warna kayak ya, seakan-akan seperti kemarin kan ada kan ya? Iya. Itu dampak daripada adanya proses perubahan sosial. Ini termasuk ini perempuan biasanya. Ya, barang bu. Tidak mau ketinggalan ya. Apalagi berkenaan dengan fashion. Wih, gede aja. Ini bagus ini. Pasti ditiru anak-anak. Secara tidak langsung kita menerima adanya budaya. Ini perubahan. Apa? Perubahan. Terus perubahan. Revolusi. Termasuk di tadi itu perubahan revolusi yang secara apa? Cepat. Yang kedua, di sini juga ada yang namanya proses perubahan ini. Apa namanya? Bisa lihat? Hah? Evolusi apa revolusi? Perhatikan, itu sama loh ya, sama. Itu sama, ya, sama. Negara apa kira-kira? Negara apa? Pernah melihat negara ini? Dubai. Ya, perhatikan. Ini Dubai dulu ini seperti ini. Sekarang menjadi dalam jangka 50 tahun. Ya, Dubai sekarang sudah seperti ini. Ya, dengan adanya apa? Adanya budaya. Apa yang terjadi sekarang? Negara-negara kecil seperti Dubai itu sekarang menjadi salah satu negara pusatnya negara dalam hal kualitas infrastruktur, termasuk negara Cina. Siapa negara Cina? Ya, jembatannya luar biasa. Ya, apa namanya? Jalannya luar biasa. Ada gunung yang pakai lift. Itu luar biasa itu Cina. Efek dari apa? Perubahan sosial budaya. Baik. Dari ini ada yang bisa dipahami? Ada yang bisa dipahami? Ada perubahan sosial budaya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja sih yang membuat menghambat perubahan sosial budaya? Yang pertama di situ adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Ya, biasanya ini adalah orang-orang yang berada di daerah pedesaan, sulit untuk memasukkan budaya-budaya baru. Contohnya misalnya seperti tadi adanya apa tadi yang ini pakaian itu ya. Ini kalau kita melihat biasanya orang-orang seperti ini banyak di daerah kota. Jangan di desa jangan seperti ini. Ya, jarang semuanya masih tertutup. Di kota jangan sampai ada jarang kita melihat itu. Ya, kenyataannya seperti tapi tidak ya, karena semuanya itu tergantung bagaimana caranya kita menyikapi. Ya. Kembali lagi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang kedua di situ ada yang namanya adanya anggapan bahwa hidup ini buruk. Ini juga menjadi penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini bisa menjadi penghambat. Artinya seseorang harus harus berinteraksi ya dengan budaya-budaya lain. Contoh, kalian pasti mendengar sudah. Kalau sampai ngumpul sama teman-temannya, sesuatu yang tidak kita inginkan itu pasti ada. Pasti sudah. Aku ngumpul, kita langsung bisa nemu, pasti ada di situ. Ya. Oh, masa iya? Katanya siapa? Itu loh, itu anakku iya ya. Nah, ini salah satunya. Ya. Tapi di desa ya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Apa di kota jarang, kalau desa iya. Ya, karena kalau di desa itu jangkauannya luas berkenaan dengan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jangan nanya di desa banyak, ya. Mana desa ini sampai desa satunya itu bisa interaksi. Tapi kalau di kota, saya pernah dulu
di situ Bondo pernah. Saya ketika itu menjadi ada praktek PPL kalau tidak keliru. Saya menghubungi dosen saya nanya pas di selatannya rumah sakit kalau tidak keliru ketika itu, nanya saya perumahan itu. Saya nanya, Bapak mohon bertanya, apakah di rumah di daerah ini ada yang namanya Bapak Sukena? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Di sini tidak ada katanya, di sini tidak ada. Ternyata saya balik lagi, teleponnya Mas. Pak, assalamualaikum ya, salam. Sampai rumahnya di mana? Oh ternyata saya di sini gang ini. Saya tadi ke sana Bapak. Oh tidak, di sini ada. Ayo tak tunggu di depan. Ternyata di situ ya, Bapak dosen tadi di situ itu pas dengan apa yang saya tanyakan tadi di sebelahnya. Ya Allah ya, dengan tidak adanya respek antara masyarakat di daerah berkota. Ya, nah kenapa? Karena rata-rata di situ adalah orang-orang yang migrasi. Apa migrasi? Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Nah ini juga salah satunya menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang terakhir, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Ya, masyarakat tradisional. Jadi tadi adalah desa. Sampai tahu desa itu, ya. Tidak semuanya menerima budaya-budaya baru, apalagi budaya-budaya berdampak pada adanya modernisasi. Sampean kalau pulang ke rumahnya, saya yakin tidak diperbolehkan untuk melepas dulu. Ya. Ingat nak, jaga nama baik sekolah. Jangan sampai melepas hijab. Iya enggak? Iya. Ini juga salah satunya adalah merupakan salah satu faktor menghambat perubahan sosial budaya. Paling terakhir adalah faktor mendorong perubahan sosial budaya. Apa yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Seperti tadi di depan itu gaya rambut, ya. Siapa sih ini bodoh yang kita dari tulis? Tidak ada kan ya? Ada yang bodoh di sininya ini ada, di belakang dikasih apa namanya? Kayak perempuan dikasih apa namanya? Ya, kalian ini ya. Itu ada di dalam masyarakat. Nah, itu juga termasuk pada adanya faktor mendorong perubahan sosial budaya. Apa? Sistem pendidikan yang maju. Paham maksudnya ini? Sistem pendidikan yang maju. Sekarang berbasis semuanya berbasis apa? Berbasis komputer atau teknologi. Yang dengan komputer sekarang. Ya, pasti nggak semua. Pasti. Baik itu di dalam pedesaan ataupun di luar kota. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginannya untuk maju. Semua orang pasti memiliki keinginan untuk maju, apalagi negara. Yang keempat apa? Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Ya, ini juga menjadi salah satu pendorong perubahan sosial budaya. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, artinya semua masyarakat menerima tentang adanya budaya-budaya yang ada. Artinya seperti tadi pakaian. Siapa kalau dia membuat pakaian itu pasti, apalagi berkenaan dengan muslimah, baju muslimah, berapapun kita benci. Ya, kenapa? Karena ini juga merupakan salah satu adanya perubahan sosial. Yang terakhir, senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, tidak mudah menyerah kepada keadaan. Yang terakhir di sini, senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan dari kehidupan yang tradisional menjadi kehidupan yang modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kita kembali lagi kepada
tugas-tugas pembagian kelompok ya. Kemarin kita kan sudah membagi beberapa kelompok ya. Per kelompok itu terdiri dari 6 atau 7 orang gitu ya. Monggo dipersilakan untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Silakan diperhatikan ini. Diperhatikan. Ini berkenaan dengan apa yang kita sampaikan di sini. Iya. Siap ya? Siap. Siap. Silakan diperhatikan soalnya di situ. KBD-nya apa dilihat. Sebutkan nama kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Pertanyaannya di sini adalah amatilah lingkungan sekitar sekolah atau media sosial dan catat contoh perubahan budaya yang terjadi dalam tabel pengamatan berikut. Ya, silakan diisi itu. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Sudah selesai? Sudah ya? Ya, sudah. Ayo kelompok mana yang mau presentasi ini? Ayo kelompok mana? Silakan. Ayo silakan maju ke depan. Kelompok mana? Kelompok ini siap sudah? Ya, siap ya? Ayo monggo ke depan. Ayo. Monggo depan ayo. Depan. Ayo perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD observasi. A. Identifikasi perubahan sosial budaya. 1. Gaya hidup. Siswa lebih sering membeli makanan cepat saji di kantin dibanding membawa bekal tradisional. Faktor penyebabnya: pengaruh iklan dan globalisasi makanan. Dampak positifnya adalah praktis, menambah variasi makanan. Dan ada juga dampak positifnya, yaitu kurang sehat dan makanan lokal itu ditinggalkan. Pola interaksi sosial. Siswa berkomunikasi lebih banyak lewat WhatsApp grup kelas daripada bertemu langsung. Faktor penyebabnya: perkembangan teknologi dan komunikasi. Dampak positifnya: komunikasi cepat dan efisien. Dampak negatif adalah mengurangi interaksi tatap muka.
3. Penggunaan teknologi. Contoh konkret di sekolah. Guru menggunakan LCD, laptop, dan internet dalam pembelajaran. Faktor penyebabnya adalah kemajuan teknologi pendidikan. Dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dampak negatifnya, ketergantungan kepada listrik dan jaringan internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin kelompok lain yang sanggup siapa? Sana, sini, atau sini? Ayo siapa? Ayo siapa? Satu kelompok lagi ayo siapa? Sana, sini, atau sini? Ayo, silakan. Sana? Siap? Maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan saya. Nomor 1, bukti pengaruh globalisasi. Siswa menggunakan smartphone untuk mencari materi pelajaran. Bentuk ekonomi sosial budaya teknologi dan pendidikan. Teknologi pendidikan. Dampak yang disarankan. Memudahkan belajar mandiri tapi kadang digunakan untuk bermain game. 2. Bukti pengaruh globalisasi. Adanya ekstrakurikuler tari modern selain tari tradisional. Bentuk ekonomi sosial budaya teknologi pendidikan budaya. Dampak yang disarankan, memberi pilihan minat siswa tapi minat pada tari tradisional berkurang. 3. Bukti pengaruh globalisasi. Kantin sekolah menjual makanan dan minuman bermerek global. Bentuknya ekonomi. Dampak yang disarankan, pilihan makanan lebih beragam tapi harga lebih mahal. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada. Pas semua ya? Ya. Selesai semua ya? Baik, mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sudah ada beberapa tadi yang sudah dibahas. Ini berkenaan dengan perubahan sosial budaya. Selanjutnya adalah pembelajaran yang terakhir, yaitu dari beberapa yang tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Paham semua? Paham semua? Paham? Sebelum saya akhiri, yang pertama adalah kembali kepada yang tadi, apa itu yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Coba, siapa namanya ini? Wilda. Coba Wilda. Apa perubahan sosial budaya? Mau mulai kembali apa yang kita pelajari barusan? Yang barusan itu perubahan sosial budaya. Belum kita akhiri. Ayo Wilda. Apa itu? Wilda.
mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Ya, itu adalah perubahan sosial budaya. Yaitu perubahan sosial di dalamnya menyangkut tentang perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan Nilai. Itu adalah perubahan sosial budaya. Nah, dari tradisional menjadi budaya. Jadi kesimpulannya adalah di dalam pembelajaran sosial budaya kita bisa memaknai bahwa perubahan itu bisa terjadi kapan Saja. bisa terjadi kepada siapa Saja. ya. Perubahan sosial budaya bisa terjadi kepada saya, bisa terjadi kepada kalian, tergantung ya bagaimana kita menyikapi tentang adanya perubahan sosial budaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dimana dari awal sampai akhir di dalam pembelajaran kali ini kita mengambil beberapa hikmah. Salah satunya adalah tidak mudah untuk menyikapi adanya perubahan sosial budaya. Bisa menyaring ya. Mungkin adanya sesuatu yang baik kita bisa ambil, atau sesuatu yang tidak baik kita tidak diambil atau dihindari. Salah satu contoh tadi adanya beberapa hal yang berkenaan dengan perubahan sosial. Ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Ya, contohnya seperti tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Sebelum diakhiri, ada beberapa kata yang perlu saya sampaikan. Salah satunya adalah minat. Ya. Siswa itu bukan karena suksesnya seseorang, bukan karena kita itu pintar, ya. Bukan karena kita itu kaya, bukan, ya. Bukan karena budaya. Paling tidak ada keinginan dari kita sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Makanya oleh karena itu belajar itu poin penting. Sekolah tidak menjamin kalian itu sukses, tidak menjamin kalian itu baik, ya. Buku pun juga tidak menjamin. Apa yang menjamin kita sendiri. Seberapa besar keinginan kita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang mapan. Bagaimana caranya? Kita sendiri. Apalagi berkenaan dengan perubahan sosial budaya. Artinya orang sukses bukan karena dari orang yang pintar, dari yang lain. Dari apa? Salah satunya adalah dari kemampuan kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita kembali lagi kepada yang awal, yaitu berdoa. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bagaimana caranya hal yang telah kita pelajari bisa menambah kita semangat untuk belajar. Yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon dipimpin oleh Tuhan untuk berdoa. Doa mulai. Bismillah.